yang mengharuskan wanita ini tidak lagi banyak muncul di belantika musik yang cukup lama ia geluti. Tapi yang jelas ia tidak akan berhenti sama sekali sebagai artis. Setidaknya itulah pengakuan Ivo saat ulang tahunnya yang ke-61 belum lama ini. Ada nggak selama 61 tahun ini apa saja sih yang tante raih dalam hal karir misalnya? Oh banyak, saya pernah jadi bintang radio 10 kali, pernah mendapat bintang dari Tak banyak pemain harpa di Indonesia. Salah satunya adalah Maya Hasan. Sebenarnya aneh banget gitu karena tuh waktu gue pertama kali seneng itu ya karena hanya lihat gambarnya gitu. Jadi ternyata setelah udah belajar ternyata memang benar-benar jatuh cinta dengan suaranya, dengan apa yang bisa dibikin oleh harpa itu. Ribuan tahun yang lalu alat musik harpa muncul di Yunani dan ribuan tahun kemudian Maya Hasan terpesona oleh suaranya. Bayangannya justru karena kepengen tahu apa sih gitu, bunyinya tuh kayak apa sih gitu. Kok bentuknya aneh, ini bunyinya pasti kayak gitar nih gitu, ternyata salah, ternyata gue sendiri salah gitu, ternyata bunyinya ya memang udah khas harpa gitu. Sebagai instrumen tua, harpa dikagumi seluruh dunia bukan saja karena nilai antiknya, juga karena bunyinya yang memang mempesona. Terus dari Yunani itu berkembang dan ternyata di setiap negara termasuk Indonesia itu ada familinya harpa. Di Indonesia, harpa muncul berbentuk sitar. Di mana-mana, di Thailand, di Jepang, di Cina, pokoknya semua tuh ada, di Afrika ya, gitu. Tetapi yang dibuat versi internasionalnya ini yang dulu dari asal muasalnya tuh lira. Kemudian dikembangkan karena lira itu hanya senarnya sedikit, kemudian diperbanyak, kemudian mulailah dimasukin teknik-teknik modern bagaimana menggunakan senar itu supaya bisa efektif gitu, bisa mencakup sedemikian banyak nada. Fasih sekali Maya Hasan berbicara soal harpa. Maklum saja, studinya di perguruan musik luar negeri memang tentang harpa. Kalau sekolahnya di Amerika itu 3 tahun. Harpa, enggak sih. Belajar apa ya, dulu karena walaupun di sekolah musik itu kita juga harus tetap ambil ekonomi, ambil biologi, ya, ambil komputer, ambil matematik gitu, ambil sastra gitu jadi tapi mayoritas memang di harpa. Aku tuh bisa ngabisin waktu sekolah tuh berangkat jam 8 pagi, pulang tuh bisa jam 12 malam. Bisa benar-benar latihan tuh bisa minimal 5 jam sehari. Ya, kalau udah mau konser tuh sampai 9 jam sehari latihan. Maya Hasan dan harpa. Di kawasan Pondok Indah Jakarta Selatan, ia membuka kursus musik ini. Dan kalau nanti Anda ke sana, cobalah jabat tangannya. Anda akan merasakan jari-jarinya yang kasar bekas luka karena harpa. Ini kemarin habis main, terus di bawah kukunya tuh berdarah, aduh horor sekali deh. Terus itu tuh lihat tuh, itu tuh berdarah-darah gitu. Karena senarnya ini keras sekali, jadi walaupun kita mengkondisikan jari itu sedemikian rupa, biar bagaimanapun juga, tetap akan berdarah jari itu dengan intensitas yang tinggi tetap akan berdarah. Maya Hasan, harpa dan darah. Itulah cintanya pada harpa yang sampai berdarah-darah. Namun Maya tidak akan berhenti bermain. Selain memang sudah sangat mencintai, sayang sekali kalau alat yang harganya sangat mahal ini dicampakkan begitu saja. Ngomong-ngomong, berapa sih harga sebuah harpa? Harganya ya kalau dihitung sama mangkok pangsit berapa? Maya sungkan menyebut harga karena memang sangat mahal. Harpa miliknya ini buatan Amerika yang harganya berkisar antara 76 juta rupiah sampai 190 juta rupiah. Itu sebabnya menilik harganya yang sangat mahal, banyak orang yang mundur duluan untuk belajar memetik instrumen kuno ini. Jadi orang tuh mau belajar aja tuh mungkin udah takut ya, karena ya memang harus import, ya udah mau diapain lagi. Selain harganya sangat mahal, dalam pergelaran orkestra harpa juga jarang digunakan. Sebenarnya dengan sangat sedih ya harus diakuin, memang boleh dibilang begitu ya. Kecuali kalau memainkan konserto untuk harpa, yang memang harpa itu adalah alat utama. Tapi
Kalau enggak, karena memang harpa itu berkembangnya setelah mulai kira-kira zaman romantik itu baru berkembang gitu. Jadi orkestra-orkestra atau mungkin musik kamar yang sebelum itu zaman barok itu boleh dibilang tidak pernah memakai harpa. Kemana Ivonila Krisna? Usia mengharuskan wanita ini tidak lagi banyak muncul di belantika musik yang cukup lama ia geluti. Tapi yang jelas ia tidak akan berhenti sama sekali sebagai artis. Setidaknya itulah pengakuan Ivo saat ulang tahunnya yang ke-61 belum lama ini. Ada nggak selama 61 tahun ini apa saja sih yang tante raih dalam hal karir misalnya? Oh banyak, saya pernah jadi bintang radio 10 kali, pernah mendapat bintang dari menteri sebagai artis platinum, sebagai artis terbaik Indonesia, dan saya pernah mendapat the best actress dalam seni suara ya. Jadi terus saya pernah juga ke Belanda. Saya baru-baru juga kontrak dengan TV3. Saya udah juga meraih Tartar Patnas ya, Lamhanas. Dan saya beberapa kali memang diminta untuk jadi anggota DPR, saya tidak mau karena saya takut tidak amanah. Karena orang yang tidak amanah itu hukumnya lamam, tidak akan masuk surga. Demikianlah perbincangan awal kami dengan Ivonila Krisna sebelum ia merayakan ulang tahunnya yang ke-61 secara sederhana. Anak, cucu, sanak saudara, serta teman-teman dekat hadir dalam ulang tahun ini. Kegembiraan Ivonila Krisna memancar dalam semangat hidupnya. Penampilannya tidak kelihatan setua usianya. Itu sebabnya ia merasa dirinya masih pantas menyanyi. Tetap, kalau itu tetap. Sekarang saya memang sudah pensiun, sekarang kerja saya nyanyi-nyanyi, ngaji-ngaji, ngurusin studio, ngurusin anak-anak, cucu-cucu. Dan saya tetap nyanyi, bahkan saya baru bikin rekaman. Saya ada dengan beberapa teman ibu-ibu, saya mengumpulkan uang dari suara saya ini akan saya buat, jadi saya tiap-tiap, sudah banyak yang memberikan uang ya, paling sedikit 1 juta gitu. Itu udah hampir terkumpul 25 juta. Nah mereka tuh akan bikin CD saya, lagu-lagu Hai Orang Beriman, lagu-lagu dakwah. Dari uang itu saya harapkan bisa dapat, kalau bisa dapat 1.000 orang berarti 1 miliar kan. Nah, dari 1 miliar itu saya mengharap bisa dapat 10%-nya tiap bulan gitu. Dan hasilnya itulah yang akan kita rame-rame ibu-ibu ini, apa itu untuk Aceh, apa itu narkoba, apa itu untuk yatim piatu. Itu sisi sosial Ivonila Krisna. Sekarang, sisi cara ia bisa awet muda. Rahasianya satu, saya nggak pernah cemburu sama orang, nggak pernah iri hati, nggak pernah dengki. Yang terang saya tuh mensyukurin selalu nikmat Allah. Dan kalau mau awet muda, Senin Kemis, terus puasa Senin Kemis. Dari perkawinannya yang 7 kali, Ivo mempunyai 12 anak yang sekarang tinggal 10 anak. Cucu saya udah 14, insya Allah sebentar lagi 15. Mieke Wijaya, ibunda dari Nia Zulkarnain ini sudah begitu lama berkecimpung di dunia akting. Namun seperti kelapa, makin tua justru kian makin bersantan. Tidak soal bahwa di sinetron ia sering mendapatkan peran antagonis yang dibenci penontonnya. Toh Mieke punya kiat khusus untuk membuat penggemar tetap baik kepadanya. Pemirsa, kembali ke ulang tahun Ivonila Krisna yang kami sajikan sebelum pariwara tadi, hadir Mieke Wijaya sebagai salah seorang sahabat Ivo. Sebagai artis, keduanya seangkatan, hanya beda bidang saja. Udah berkarat deh. Begitulah Mieke Wijaya mengistilahkan dirinya sendiri yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia seni peran atau akting. Dari 30 Oktober 1955. Itu artinya sudah 45 tahun lebih Mieke Wijaya hidup di dunia seni akting. Ya buat saya selalu saja menarik karena itu bidang saya ya. Jadi menariknya tuh kan kita sebagai manusia bisa memerankan bermacam-macam peran gitu. Kayak ya aku ingin pulang, ya ngerasain oh orang tahanan tuh kayak apa gitu ya. Jadi akhirnya juga tahu mereka. Kemudian lagi belakangan jadi rada-rada sinting, macam-macam gitu ya, mewakili berbagai peran. Apakah Mieke Wijaya merasa jengah? Tentu tidak. Ia sangat bangga bisa berakting. Dulu sama dengan Nia Zulkarnain anaknya, Mieke mengawali karirnya sebagai penyanyi. Sama saya juga mengawali dengan nyanyi dulu, baru saya ke film.
Dia ikut TV, terus nyanyi ke TV lagi kayak gitu. Layar lebar juga dia ngalamin. Cuma bedanya emaknya mau antagonis, kalau dia nggak mau sampai sekarang. Itu sebabnya selama ini kita hanya melihat Nia Zulkarnain bermain sebagai tokoh baik-baik yang mengundang simpati atau disukai penonton. Dalam seni akting, tentulah bisa disebut kemampuan Nia belum lengkap.